Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, haleluya. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dengan siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Amin. Selamat Ya, pagi Tuhan. semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Mazmur 146. Perikopnya hanya Allah satu-satunya penolong. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu perikopnya melihat dengan hati Allah. Tadi kita di Mazmur 146 di ayat 8 katakan Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Haleluya, puji Tuhan. Ini ada sebuah kisah yaitu setelah kantil merayakan ulang tahunnya yang ke-13, ya, seorang anak yang dia saat ulang tahun yang ke-13 dengan pesta berjam-jam, tiba-tiba suara tembakan senjata memecah ketenangan desa itu pada malam itu ya. Dan kantil ini dan saudara-saudaranya mematuhi perintah ibunya untuk bersembunyi dan lari ke hutan. Ya, karena ada ancaman tembakan tadi, mereka diperintahkan ibunya untuk bersembunyi dan lari ke hutan. Sepanjang malam mereka meringkuk dengan dilindungi batang pohon. Matahari muncul keesokan paginya, tetapi orang tua kami tidak ada. Ya, kenang dari kantil alias ibunya ini meninggal ya, tapi anak-anak ini terlindungi karena diperintahkan untuk lari dan berlindung ya, tapi ibunya naas ya. Ia dan saudara-saudaranya menjadi yatim piatu dan pengungsi, tinggal bersama dengan puluhan ribu orang di sebuah kamp pengungsian. Ketika kita mendengar kisah seperti pengalaman daripada kantil tadi itu, mungkin kita tergoda untuk berpaling dari kehilangan yang begitu besar. Namun mereka yang percaya kepada Allah yang diwahyukan dalam kitab suci sesungguhnya mempercayai Allah yang tidak pernah berpaling dari
kesengsaraan umatnya. Dengan penuh perhatian dia melindungi orang-orang asing dan menolong para janda dan yatim piatu. Seperti yang tadi di ayat 9 ya. Dan Allah yang menjadikan langit dan bumi tetap setia untuk selama-lamanya. Terus bekerja menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas dan menyediakan roti bagi orang-orang yang lapar. Kemudian Trantil Susi leader tadi itu yang kemudian mendirikan sebuah organisasi untuk mendidik para pengungsi perempuan, mengatakan bahwa pengalaman hidup mengajarkannya bahwa siapapun bisa menjadi pengungsi, kehilangan tempat aman yang dulunya pernah dimiliki. Kiranya tanggapan kita terhadap mereka yang kehilangan tempat yang aman sungguh-sungguh mencerminkan hati Allah yang selalu menjadi tempat berlindung bagi orang yang tertindas. Di ayat 10 ya. Yang menegakkan orang dan yang menegakkan orang yang tertunduk. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Di sini ada pertanyaan, yaitu apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah kehilangan tempat yang aman? Dan bagaimana Allah dapat bekerja melalui pengalaman sulit seperti itu? Apakah pernah engkau kehilangan tempat yang aman? Ya, saya pernah ya, memang saya kehilangan rumah saya waktu di Mojokerto ya. Saya harus mengungsi ke Kota Porong karena nggak punya rumah ya. Rumahnya dijual untuk bayar utang. Ya, itu pengalaman saya waktu tahun berapa itu, 1971 ya, kehilangan rumah. Memang tidak ada rumah, yang tercinta itu dijual sehingga tidak punya rumah, dan kita harus mengungsi ke Kota Porong, kontrak sebuah rumah ya. Ya, Tapi itu bukan karena perang ya. tapi bukan karena perang, karena kesalahan kita sendiri yang punya utang dan tidak bisa bayar, sehingga kita harus menjual rumah kediaman dan kita harus mengungsi ya. Ya itu. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kita selalu dilindungi Tuhan ya. Diberikan tempat lagi yang aman ya, dan kita mulai lagi menjalani kehidupan yang baru, bekerjalah kembali untuk mencari nafkah. Ya, sehingga orang tua saya harus menghidupi ya ke-7 anaknya ya dengan banting tulang. Tulang Tulang dibanting-banting. dibanting-banting ya, kelotakan ya, tulang dibanting-banting sampai menghidupi ke-7 anak. Dan saat ini ke-7 anak itu semuanya sukses ya. Ya, itu semua peliharaan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan mungkin kita jadi apa ya? Nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan ya. Tapi Nol. Tuhan ya, nol ya, minus ya. Itu luar biasa ya. Itu semua pengalaman itu mendidik kita untuk kita bisa tangguh ya. Dan orang lain yang melihat keluarga kita yang begitu sampai di titik nol, tapi sekarang kok bisa semuanya bangkit ya, menegakkan itu tadi, itu yang tertunduk itu ditegakkan kepalanya. Kita dulu tertunduk, nggak berani lihat orang ya, karena kita nggak punya apa-apa gitu loh. Malu seorang-orang ya gitu loh, untuk menatap orang itu nggak bisa. Jadi ada orang-orang yang tertunduk kepalanya ya, tapi Tuhan menegakkan kembali kepala, memberikan semangat kepada kita untuk kita lebih lagi berkarya ya. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Itu sungguh luar biasa ya. Sehingga orang-orang yang tahu keluarga saya, dia katakan sekarang saudara-saudaramu kok enak-enak ya. Ya itu semua karena Tuhan
Ya, kita di situ kita bisa bersaksi ya Tuhan itu begitu dahsyat ya, Tuhan itu begitu menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Ya, di saat itulah kita bisa bersaksi. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan ya untuk kita masuk ke dalam ujian ya, sehingga kita bisa merasakan itu bagaimana rasanya di dalam ujian itu ya, bagaimana rasanya sebagai pengungsi yang tinggal di sebuah camp pengungsian ya, dengan keruntelan sama orang banyak ya, makan keroyokan ya, itu ada sedihnya sendiri ya. Disitulah kau bisa bangkit ya, karena melihat suasana yang begitu. Kalau kita terlalu di zona nyaman ya, itulah yang membuat kita kadang-kadang menjauh daripada Tuhan. Di saat kita tinggal di camp pengungsian, itulah kita cari Tuhan lebih lagi ya. Kita berseru pada Tuhan, tolong Tuhan aku dan semua para pengungsi ini untuk kita bisa hidup secara layak ya. Itulah kisah daripada hari ini, di mana seorang anak yang waktu usia 13 tahun merayakan ulang tahunnya. Di situ ada itu suasana perang mungkin ya, sehingga ada suara tembak-tembakan, sehingga ibunya memerintahkan anaknya, ayo ngungsi semua, lari, ayo lari masuk ke hutan. Tapi dia sendiri ketinggalan di situ dan dia tertembak dan dia meninggal. Ya, itulah kisah yang sangat menyedihkan. Tapi anaknya yang bernama Centil tadi itu, dia bangkit ya, dia justru mendirikan sebuah kumpulan untuk menampung anak-anak pengungsi tadi, untuk memberi pelajaran-pelajaran pada mereka, untuk mereka menjadi bersemangat kembali untuk menjalani kehidupan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saat-saat kita merayakan kemerdekaan ini kita mengingat ya betapa perjuangan para pahlawan negara untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Mungkin saat-saat ini ada yang berada di zona nyaman, punya rumah, punya tempat tinggal, punya segala fasilitas. Kemarin kami berbincang-bincang dengan sesama rekan wanita yang berkata bahwa perlu kita mendidik anak-anak itu bukan di zona nyaman ya. Jadi membina mereka untuk mereka bisa survive gitu ya. Seperti kisah yang dibacakan Pak Gembala tadi, seorang anak yang merayakan ulang tahun kemudian terjadilah perang, entah ini perang saudara atau perang antar bangsa. Yang penting kisah ini menyatakan bahwa akhirnya mereka anak-anak kehilangan orang tuanya. Itu kan peristiwa yang tidak pernah kita prediksi ya, peristiwa yang kita tidak pernah pikirkan, sehingga mereka menjadi yatim piatu. Dan usia 13 tahun belum bisa apa-apa ya tentunya ya. Mereka tinggal di kamp pengungsian, mereka harus bersama-sama makan keroyokan ya. Jadi susah pastinya ya. Tidak seperti sekarang makan keroyokan karena berpesta ya. Kemerdekaan HUT RI ke-80. Berpesta dengan cara makan keroyokan nanti sore gitu ya. Habis lomba-lomba terus makan keroyokan, itu kan sukacita. Tetapi ketika anak-anak ini ada di kamp pengungsian tentu sedih karena apa? Orang tua meninggal, makan harus bersama-sama dan tentunya tidak bisa puas kenyang, apalagi mungkin tidak bisa makan dan sebagainya ya. Maka disinilah tangan Allah diperlukan, sangat diperlukan. Dan ketika mereka akhirnya mentas, akhirnya mereka bisa bangkit ya. Tapi mereka juga ingat bahwa siapapun bisa menjadi pengungsi, kehilangan tempat aman yang dulunya pernah dimiliki. Nah, pernah enggak saudara-saudara kehilangan rumah seperti Pak Gembala tadi ya? Apakah berjuang dalam mempertahankan rumah yang ada, atau harus keluar dari rumah,
harus menyewa, terlunta-lunta, mungkin dititipkan sana sini, ngungsi atau ngenger ya. Itu sesuatu yang pengalaman yang tentu perjuangan banget gitu ya, menyedihkan sekali gitu ya. Tetapi hari ini berita baiknya adalah Allah mendengar doamu, Allah mengasihimu, Allah menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Itulah Allah kita ya, Allah yang sanggup menolong. Kalau Bu Fen anaknya lagi sakit demam, pasti Tuhan menolong, Amin. memberi kesehatan kembali. Pak Saiman, Bu Saiman yang sedang berjuang dalam segi kesehatan, yakinlah Tuhan pasti menolong ya. Siapapun hari ini yang sedang ada dalam tanda kutip pengungsian, Tuhan pasti menolong. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan pakaian, Tuhan menyediakan yang sedang engkau perlukan. Dan pada pagi hari ini, apabila engkau ada di zona nyaman, janganlah menjadi tidak waspada. Karena ya seperti tadi kisah ini, kekejutan itu akan datang dengan tiba-tiba. Maka dari itu waspada, tetap berdoa, tetap berpaut kepada Tuhan. Pasti Tuhan meluputkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami selalu ingin dekat kepada Engkau Yesus, sehingga kami tidak terlepas daripada Engkau Yesus. Kami pakai carang-carang yang selalu melekat pada pokok anggur, sehingga kami bisa selalu mendapatkan supply makanan daripada Engkau Yesus ya, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Kau selalu memberikan tumpangan, Kau selalu memberikan makanan, pakaian, mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan, sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam Engkau Yesus. Karena itu kami mau lebih lagi dekat kepada Engkau Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau memberikan suatu pengalaman bagi kami ya Tuhan, di dalam kehidupan. Tapi ya pengalaman itu dikatakan sebagai guru yang baik, tapi kami nggak mau mengalami pengalaman yang baik ya. Karena Kau selalu menolong kami sebelum kami masuk ke dalam pencobaan yang lebih lagi. Engkau sudah menolong kami. Kau ulurkan tangan-Mu yang berupa paku untuk mengangkat kami dari kenistaan, dari jurang, sehingga kami bisa terangkat. Dan Kau telah mengangkat juga kepala kami, sehingga kepala kami tidak selalu tertunduk ya Tuhan, tapi kami bisa menegakkan kepala kami untuk memandang ke depan, karena di sanalah ada titik terang yang sudah Engkau sediakan bagi kami, untuk kami bisa melangkah ke depan untuk menuju ke titik terang yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh mengawal kami, melindungi kami, tetap menggandeng tangan kami untuk kami berjalan di jalur-Mu, sehingga kami tidak tergoyahkan di dalam kehidupan ini, karena Engkau membelaku, Engkau perlindungku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit dalam tubuhnya. Anak Ibu Fen, Ibu Saiman, Ibu Simalinda, Bapak Simeon, mereka berjuang untuk pemulihan kehidupan kesehatan mereka. Tuhan tolong, Tuhan sudah menyembuhkan 2000 lebih tahun yang lalu. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu, maka kami semua sembuh. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam kehidupan, mereka yang sedang kehilangan zona nyaman, mereka yang harus berjuang, mereka yang harus melawan kuasa-kuasa si jahat. Tuhan memberi kemenangan. Kami percaya Tuhan mengangkat, menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk, melindungi janda dan yatim piatu. Oleh sebab itu pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Ya, Haleluya. selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Shelly, Matthew, dan juga Pak Alim, Pak Martin, Bu Martin. Selamat pagi. Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, Bu Saiman, Pak Saiman, Fen, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Rima, Pak Anton, Bu Xiaojian, dan anak-anak. Selamat pagi Bu Wanda, selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera, semua yang pagi-pagi udah mempersiapkan diri Titik. renungan, Bu Yusak, Pak Yusak, Bu Titik Sulistiani, CCMI, semuanya. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow, Haleluya. guys. Haleluya. Amin. Amin.